Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Rizky Akbar Handani dengan NIM 220730555. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar Statistika 2 Pra-UAS saya. Yang mana studi kasusnya yaitu dua jenis busi ingin diuji apakah memiliki kualitas yang berbeda. Nah, kedua busi diukur umur pemakaiannya dalam hari dan datanya dapat kita lihat di samping. Sebenarnya ini ada tabel dan isi dari tabel ini ada data umur busi A dan data umur busi B per harinya. Di sini terdapat 30 data dan baiklah kita langsung masuk saja ke instruksi yang pertamanya, yaitu Anda diminta untuk mengambil data sebanyak digit pertama dan digit terakhir NIM Anda. Misal NIM Anda 19073085, maka data yang Anda ambil adalah 15 data pertama, yaitu data nomor 1 sampai 15. Nah, dikarenakan NIM saya adalah 22073055, maka data yang saya ambil adalah 25 data pertama, yaitu data nomor 1 sampai 25. Nah, di sini saya telah menyelesaikan instruksi yang pertamanya. Saya telah mengambil sebanyak 25 data. Dan masuk ke instruksi yang keduanya. Baiklah, lanjut ke instruksi yang kedua, di mana instruksi yang kedua itu adalah lakukan analisis statistik untuk mengetahui apakah kualitas produk ini berbeda dan gunakan alfanya yaitu 5%. Berdasarkan dari instruksi tadi, kita dapat mengetahui kalau alfa yang akan kita gunakan adalah 5%, yaitu sama dengan 0,05. Dan N-nya itu banyak datanya adalah 25 berdasarkan data yang sesuai dengan NIM kita tadi. Dan di bagian DF ini itu N kurang satunya itu banyak data dikurang satu dan didapatkan hasilnya adalah 24. Di sini ada standar deviasi, T, T hitung, dan T tabelnya. Di sini untuk di standar deviasinya kita menggunakan rumus ini, itu rumus SQRT dalam kurung 1 per AM32 dikurang 1 bintang AQ33 dikurang AP33 dikuadratkan per AM32, di mana untuk AM32 ini adalah jumlah datanya yaitu sebanyak 25, dan untuk AQ33 ini adalah jumlah data dari D kuadratnya, jumlah D kuadratnya. Dan di AP33 kuadrat ini adalah min 459, 459. Dan M32 ini adalah jumlah datanya tadi, itu 25. Dan di sini untuk T hitungnya juga dapat kita menggunakan rumus ini, yaitu AP33, AM32, AF10, di mana AF10 itu adalah standar deviasi yang telah kita dapatkan sebelumnya tadi. Dan AM32 ini adalah jumlah datanya, dan AP33 ini yaitu jumlah data dari data D-nya. Di sini kita bisa menggunakan rumus ini untuk menentukan standar deviasinya secara manual. Yaitu di mana rumusnya itu adalah standar deviasi sama dengan akar 1 per N kurang 1 dalam kurung sigma D kuadrat dikurang sigma D yang dikuadratkan per N. Di mana kita dapatkan setelah kita memasukkan beberapa data yang kita dapatkan tadi, di mana standar deviasi sama dengan akar 1 per 24, di mana 24 ini adalah DF, yaitu 25 kurang 1 tadi. Jadi di dalam kurung 194,777, di mana itu adalah jumlah dari data D yang dikuadratkan tadi dan dikurang negatif 459, dan itu juga dikuadratkan per 25. Itu jumlah data kita tadi. Dan standar, jadi setelah kita memasukkan data kita ke dalam rumus tadi, kita mendapatkan hasilnya itu standar deviasi sama dengan akar 7,764,5733. Dan di mana kita mendapatkan hasil yaitu 88,12. Dan kurang lebih hasilnya sama dengan menggunakan function Excel, baik itu dari
nilainya, dan walaupun bagian rumusnya beda, tapi kita hasilnya tetap sama. Nah, dan selanjutnya juga terdapat T hitung, di mana T hitung juga kita telah mencari T hitung dengan menggunakan function Excel sebelumnya tadi. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan rumus secara manual, di mana T sama dengan X kuadrat X bar D dikurang mu 0 per standar deviasi per akar N. Dan kita dapatkan hasilnya, dan kita masukkan data-data kita tadi ke dalam rumusnya, itu T sama dengan negatif 459 per 25 per 88,12, yaitu standar deviasinya, per akar 25, itu jumlah datanya yang diakarkan. Jadi berdasarkan ini, nah, kita mendapatkan hasilnya, yaitu T sama dengan negatif 18,36 per 17,624 sama dengan negatif 1,0416. Ah, jadi kita telah mendapatkan hasil hasil T hitungnya secara manual. Dan begitu juga dengan secara function juga kurang lebih hasilnya tidak hasilnya sama, dan mungkin T hitung yang sesuai function ini hasilnya lebih diberatkan. Nah, dan juga ada T-tabel, di mana T-tabel ini juga bisa kita temukan dengan dua cara, yaitu pertama dengan rumus sama dengan tin V dalam kurung AV9, AV6, AV8, di mana AV6 itu adalah 5 alfa ya, yang berdasarkan instruksi tadi itu 5%, itu AV6, dan AV8, di mana AV8 itu adalah jumlah data kita yang telah dikurang dengan satu, itu DF tadi, dan didapatkan 24, dan kurang lebih hasilnya 2,064, dan juga tidak bisa kita lihat di tabel yang telah dibagikan oleh ibu di grup. Nah, berdasarkan data-data yang telah kita dapatkan sebelumnya tadi, nah ini adalah hipotesisnya, itu H0 ada perbedaan yang signifikan antara material A dan B, H1 tidak ada perbedaan yang signifikan antara material A dan B. Dan kesimpulan yang dapat saya ambil dari data-data sebelumnya tadi, kalau T-tabel yaitu 2064 lebih besar dari T hitungnya, yaitu T hitungnya hanya sekitar negatif 1,0416. Nah, karena T-tabel lebih besar dari T hitung, maka kita gagal menolak H0. Jadi, ada perbedaan yang cukup signifikan antara material A dan B. Dan itulah hasil dari jawaban dan kesimpulan saya berdasarkan instruksi 2 tadi. Langsung masuk aja ke instruksi yang ketiga. Di mana instruksi yang ketiga ini, yaitu jika umur busi standar yang diharapkan adalah 390 hari, ujilah pada tingkat kepercayaan 95%. Nah, baiklah, masuk saja ke instruksinya. Yang A, umur busi A lebih panjang dari target yang diharapkan. Nah, di sini kita jawab yang A terlebih dahulu. Nah, di sini kita menggunakan alfanya itu 10%, dan mu nolnya itu 390, dan N itu banyak datanya adalah 25. Nah, di sini dapat kita cari rata-ratanya terlebih dahulu. Yaitu rata-ratanya kita juga tinggal bisa dengan hanya menggunakan rumus dari function Excel tadi, yaitu rumus average atau average. Nah, dan kita blok semua data data dari umur busi A tadi, yang sebanyak 25 di awal tadi. Nah, begitu juga dengan standar deviasinya, kita juga bisa dengan menggunakan rumus dari standar deviasi, yaitu S sama dengan STDEV titik S. Dan kita tinggal memblok seluruh data dari umur busi A tadi. Masuk ke T hitungnya. Di sini T hitungnya kita dapat melakukannya dengan dua cara, yaitu secara function Excel dan secara manual. Nah, kita dengan menggunakan function Excel terlebih dahulu. Nah, di sini dapat kita lihat kalau dengan menggunakan function Excel itu sama dengan AY14, di mana AY14 itu adalah rata-rata yang telah kita cari terlebih dahulu tadi, itu rata-rata dari umur busi A, yang itu kita dapatkan 396,40, dan dikurang AW11, di mana AW11 itu adalah jumlah harinya.
jumlah hari yang diharapkan dari umur busi standar tadi, yaitu sebanyak 390 per AY15, di mana AY15 itu adalah standar deviasinya. Standar deviasinya tadi juga kita cari dengan menggunakan function Excel sebelumnya yang telah kita blok dari data umur busi A tadi. Dan per SQRT dalam kurung AW12, di mana AW12 itu adalah banyak datanya. Dan setelah kita melakukan rumus ini, kita hanya tinggal menekan enter dan kita dapatkan hasilnya. Hasil dari T hitungnya. Selanjutnya ada T tabelnya juga, di mana T tabel ini juga bisa kita temukan dengan dua cara, yaitu dengan melihat tabel T yang telah diberikan oleh ibu di grup, dan bisa juga kita dengan menggunakan rumus function Excel, yaitu T sama dengan T in dan dalam kurung AW10, di mana AW10 itu adalah alfanya itu 10%, dan AF8 itu adalah DF-nya, itu 25 dikurang satu sebelumnya tadi, itu 24. Berarti hasil yang kita dapatkan adalah 1,710,882. Nah, begitulah kurang lebih dengan menggunakan function Excel tadi. Kalau menghitung T hitung dengan secara manualnya, kita juga bisa dengan menggunakan rumus ini, yaitu di mana rumusnya adalah T sama dengan X bar dikurang mu 0 per S standar deviasi per akar N. Nah, ah, ha- Hasil yang telah kita dapatkan di awal tadi kita masukkan ke dalam rumusnya, itu T sama dengan 396,40, itu rata-ratanya dikurang 390, itu banyak hari yang diharapkan, per 52,67, itu standar deviasinya, per akar 25, yaitu banyak data yang telah dikuadratkan tadi. Itu hasil yang kita dapatkan sesuai dengan rumus tadi, yaitu hasilnya adalah 0,0,607. Kurang lebih hasilnya sama dengan function Excel tadi. Jadi berdasarkan dari data-data yang telah kita dapatkan di awal, hipotesisnya itu kekuatan material dengan perlakuan A lebih dari 390 hari, itu untuk H0-nya, dan untuk H1-nya kekuatan material dengan perlakuan A tidak lebih dari 390 hari. Di sini saya dapat membuat kesimpulan di mana T tabelnya yaitu 1,710 lebih besar dari T hitung, yang T hitung hanya sekitar 0,607. Maka dapat saya simpulkan kalau kita gagal menolak H0, di mana kesimpulannya itu kekuatan material dengan perlakuan A lebih dari 390 hari. Itulah kesimpulan dari instruksi 3 yang bagian A. Sedangkan yang di bagian B kurang lebih caranya hampir sama dengan yang bagian A sebelumnya tadi. Kita juga memerlukan memasukkan data alfanya itu 10%, data mu nolnya itu 390 sesuai dengan hari yang diharapkan, dan banyak datanya yaitu 25. Kita juga bisa mencarinya dengan function Excel maupun dengan cara manual. Kalau dengan function Excel ini, kita juga hanya dengan menggunakan rumus average, itu sama dengan average dan dalam kurung rentang data dari data umur busi B. Kita hanya tinggal memblok data dari umur busi B, dan kita mendapatkan hasilnya yaitu 414,76. Dan di mana sedangkan standar deviasinya itu juga bisa dengan menggunakan rumus function Excel tadi, dengan menggunakan rumus sama dengan STDF TTS, dan rentang data dari data umur busi B. Dan di sini juga ada data dari T hitungnya, di mana T hitung itu adalah dapat dengan menggunakan rumusnya, mana rumus dari T hitung itu sama dengan AY29, di mana AY29 ini adalah rata-rata dari rentang data dari umur busi B. Yaitu yang kita dapatkan hasil adalah 414,76 dikurangkan dengan AW26, di mana AW26 itu adalah 390. Yang dimana 390 itu adalah jumlah hari yang diharapkan sesuai dengan instruksi tadi. Per AY30, di mana AY30 ini adalah standar deviasinya yang telah kita dapatkan dengan menggunakan function Excel itu, yaitu STDFS
dan dalam kurung rentang datanya data umur bus si B. Nah, begitu kita mendapatkannya yaitu 67.44 dan per SQRT dan dalam kurung AW27, di mana AW27 itu adalah banyak datanya yaitu 25. Dan begitu kita mendapatkan hasilnya yaitu 1.835665. Dan di sini juga ada T-tabelnya, di mana T-tabel itu juga kita bisa menggunakan dua cara, di mana cara yang pertama itu dengan menggunakan rumus rumus dari function Excel ini itu sama dengan tin F dan dalam kurung AW25 dikurang AW8, di mana AW25 itu adalah 10% dan F8 itu adalah DF tadi, yaitu N dikurang satu, itu banyak datanya dikurang satu dan didapatkan hasilnya 24. Jadi kita hanya tinggal menekan enter dan kita mendapatkan hasil 1.710.882. Nah, kan kita tadi mencari T hitung hanya dengan menggunakan function Excel. Nah, kita juga bisa mencarinya dengan rumusnya tadi sama dengan bagian A tadi rumusnya kurang lebih sama dan kita juga tinggal memerlukan memasukkan datanya saja ke dalam rumus di mana T sama dengan 414,76 yaitu rata-rata dari rentang data dari umur busi B dikurang 390 yaitu hari yang diharapkan per 67,44, di mana itu adalah standar deviasinya dari rentang data umur busi B per akar 25 itu banyak datanya yang kita kuadratkan. Dan hasil yang kita dapatkan berdasarkan rumus tadi sama dengan 1.835. Nah, baiklah itulah data-data yang dapat kita temukan. Nah, hipotesisnya itu H0, kekuatan material dengan perlakuan B lebih dari 390 hari. Dan sedangkan H1, kekuatan material dengan perlakuan B tidak lebih dari 390 hari. Berarti kesimpulannya dapat kita ambil, yaitu di mana T tabelnya yang hanya 1.710 lebih kecil dari T hitungnya, yaitu 1.835. Jadi, jadi dikarenakan T tabel kecil dari T hitung, H0-nya kita tolak. Dan kita mengambil H1, yaitu kekuatan material dengan perlakuan B tidak lebih dari 390 hari. Dan begitulah hasil dari bagian B yang tadi. Nah, jadi kurang lebih instruksi yang ketiga sudah saya jawab. Dan lanjut ke instruksi yang keempat dan kelima, itu kurang lebih empat kelimanya yaitu yang mempresentasikan dan mengupload ke link YouTube-nya sudah akan saya lakukan. Dan maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.